Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika makan ketupat, enaknya makan selagi hangat. Jika kita ingin mendapatkan rahmat dan selamat, ayo jawab salam Ustaz dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kalah juga ya. Sonnya dari ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang syukur alhamdulillah juga Allah Subhanahu wa ta'ala masih memperkenankan ruh dan jasad kita, sehingga santriwan santriwati masih bisa mendengarkan, berkumpul mendengarkan ceramah Ustaz dan mengikuti peristiwa agenda kegiatan Isra dan Mi'raj. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kami muliakan dan ta'zimi pimpinan Pondok Pesantren Al-Quran Al-Karim Haji Ustadz Haji Mukhlis LCMA, dan yang kami hormati Direktur Pondok Pesantren Al-Quran Al-Karim Haja Nur Azizah Baharudin LCMA, serta Ustadz dan Ustazah yang kami muliakan, dan anak-anak santriwan santriwati yang Ustadz banggakan. Manusia pada dasarnya kita hidup pada 3 dimensi: masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu dialah masa lalu. Masa lalu adalah kenangan. Masa sekarang adalah kenyataan yang kita hadapi. Dan masa yang akan datang adalah khayalan, harapan, ataupun cita-cita yang ingin kita capai. Orang yang baik sesungguhnya adalah orang yang pandai belajar dari peristiwa masa lalu. Ya. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, kita harus belajar dari peristiwa masa lalu. Misalnya, kenapa sih bapak itu, mohon maaf, tidak bekerja? Bisa jadi pendidikannya dia tidak sekolah, belajar dengan benar-benar. Nah, hal ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Ya. Nah, peristiwa masa lalu yang tidak kehilangan relevansinya, kaitannya dengan peristiwa saat ini, yakni salah satunya peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita melihat masa lalu, maka kita akan menjadi orang yang beruntung. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Contoh, siapa di sini mau masuk surga? Angkat tangan. Semuanya. Subuh tadi sholat tak? Alhamdulillah, berarti mau masuk surga ya. Zuhur tadi sholat tak?
Kita beruntung berarti. Bagaimana orang-orang di luar sana? Berarti kita sudah mempersiapkan untuk masa depan. Siapa di sini yang mau jadi presiden? Angkat tangan. Gubernur, wali kota, tentara, polisi tidur. Ada yang mau jadi polisi tidur? Nah, artinya untuk menuju masa depan kita harus mempersiapkan sekarang. Hari ini kita harus menjadi lebih baik daripada hari kemarin. Nah, peristiwa yang akan kita pelajari yang bisa menjadi aktualisasi diri kita saat ini, yang memang benar-benar harus kita lakukan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Nanti anak-anak perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa." Sebagaimana ayat yang dibaca oleh teman kalian. Istimewanya anak-anak, santriwan santriwati, istimewanya Allah Subhanahu wa taala membuka kalimat dalam surah Al-Isra dengan kalimat tasbih. Apa ucapan Allah? Subhanalladzi, maha suci Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala mempertaruhkan kesuciannya bahwa peristiwa ini merupakan peristiwa yang benar-benar pasti terjadi. Karena Allah mempertaruhkan kesuciannya. Maha suci Allah. Subhanallah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempertaruhkan kesuciannya, membenarkan bahwa peristiwa ini benar-benar peristiwa yang atau bahasa dusunnya itu amazing, luar biasa. Amazing, ya. Luar biasa. Nah, oleh sebab itu kita harus membiasakan diri kita dengan kalimat tasbih. Itu aktualisasi. Kalau anak-anak tahu, santriwan santri tahu ada ibadah yang berat, modalnya berat. Apa itu? Ada yang tahu deh? Modalnya berat, ibadahnya berat, modalnya berat. Ada yang tahu ibadah apa? Puasa. Bangun masjid. Bangunnya berat. Modalnya butuh yang berat. Besar biayanya. Bangun pondok pesantren Al-Quran Al-Karim, ya, As-Sabiqul Awwalun, yang insya Allah akan kita bangun. Tidak bisa hanya satu orang, butuh banyak orang untuk sama-sama mengumpulkan biayanya dalam hal pembangunan pondok pesantren kita. Berat ibadahnya, modalnya berat. Naik haji berat, biayanya juga besar modalnya. Apalagi sekarang nambah jadi 45 juta. Nah, berat. Kalau daftar sekarang masih lama, 2034 baru berangkat. Nah, ada juga ibadah yang berat, modalnya ringan. Kalau dalam agama kita, ada yang tahu? Kalau tahu, Ustaz kasih hadiah. Hah? Naik haji bila mampu. Ya, ada yang mampu. Naik haji bila mampu. Ada ibadah yang berat, modalnya ringan. Mau tahu? Puasa. Puasa itu bukan berat menahan lapar dan hausnya, tapi bagaimana kita menahan pandangan kita, telinga kita, mulut kita untuk berbicara sesuatu hal yang baik. Modalnya ringan, cukup niat puasa saja sudah bisa puasa, tidak perlu sahur, karena sahur hukumnya sunnah muakkadah. Jadi artinya dengan kita niat puasa sudah bisa puasa. Nah, tapi ada ibadah itu yang modalnya ringan, kayak ibadahnya ringan, modalnya ringan. Tahu apa? Tahu? Mengucapkan
kalimat thayyibah. Mengucapkan kalimat yang baik. Bertemu dengan teman, ucapkan Assalamualaikum. Mendapatkan nikmat, ucapkan Alhamdulillah. Ya. Terkejut, ucapkan Astagfirullah. Melihat sesuatu yang hebat, ucapkan Subhanallah. Masya Allah. Melihat sesuatu yang luar biasa, ucapkan Subhanallah. Ringan ibadahnya, berat timbangannya. Mau dapat ibadah berat timbangannya, mau? Ayo sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semuanya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, saking khusyuknya teman kita sampai zikirnya, Masya Allah. Mudah-mudahan ya tetap semangat ya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan surah yang pertama, apa kata Allah? Iqra bismi rabbikal ladzi, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Artinya segala aktivitas yang kita kerjakan seharusnya ketika kita hendak memulai pekerjaan, maka ucapkan bismillah. Semuanya terkait dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, aktualisasi dari firman Allah dalam surat Al-Isra ayat yang pertama adalah kita membiasakan diri kita dengan mengucapkan kalimatut thayyibah. Itu yang pertama. Yang kedua, Subhanalladzi asra. Asra artinya Allah telah memperjalankan hambanya. Ya, yang namanya diperjalankan, Nabi Muhammad itu ikut baik. Akomodasinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya diperjalankan itu semuanya akomodasi sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kendaraannya buruk, dari pendampingnya, guide-nya itu malaikat Jibril, kemudian naik ya ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke Rafraful Akhtar, kemudian ke Sidratul Muntaha, kemudian di arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan perintah sholat, kemudian diajak Rasulullah ke surga, kemudian ke neraka. Ya, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya diperjalankan Allah yang aktif, sedangkan Nabi Muhammad pasif. Nabi Muhammad hanya melihat, wah, Masya Allah, wah, Masya Allah. Dan nanya Nabi Muhammad, Jibril, kenapa ini? Nanya Nabi Muhammad. Sebagai contoh, Ustadz jam 9 berangkat ke Jakarta. Tidak, berangkat ke Jakarta untuk ngopi baik gimana? Ngopi, berangkat ke Jakarta. Balik dari Jakarta jam 11 ke Palembang. Sudah kenyang Ustaz ngopi. Ternyata Ustaz tidak tahu di dalam kantong Ustaz tadi ada semutnya. Ya, kemudian semut tadi keluar, cerita sama kawannya. Wahai bangsa semut, aku mut, kau itu kecil, lambat pulau jalannya. Kalau ditabrak mobil, innalillahi, tidak percaya kan? Nah, peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada kafir Quraisy, apa kata Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu Gosok termasuk di sana ngomong, ini yang kamu percaya? Muhammad ini yang kamu percaya? Ya, padahal semut tadi nempel di kantong Ustaz kan?
Ya, padahal Nabi Muhammad tadi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akomodasi Ustaz, kalau tanggungnya di sini. Di kantong Ustaz. Nah, akomodasi Rasulullah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diucapkan Abu Jahal, dan itu sama yang diucapkan oleh si bangsa Semut tadi. Ya. Lalu nih pertanyaannya, yang bisa jawab dapat hadiah. Siapa yang membenarkan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah benar? Angkat tangan. Ya, angkat tangan dulu. Siapa? Nah, ini ya. Abu Bakar. Oke, silakan berdiri. Ustaz bawa hadiah sini. Hadiahnya acak kan? Pilih dewe Nah. Tapi tanganku masuk. Gak boleh dingok, mencem tuh kok. Pilihlah. Dapat susu ya. Ya, benar. Tapi menikmatinya nanti ya. Abu Bakar As-Siddiq membenarkan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Nah, itu diperjalankan. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj, kalau kita meyakini hanya dengan membaca surat Al-Isra, kita sudah yakin bahwasanya sesungguhnya yang berjalan itu bukan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena jarak Isra dari Mekah ke Palestina, Masjidil Aqsa di Yerusalem, itu jaraknya 1239 km. Kalau ditempuh dengan kuda ataupun unta, itu bisa memakan waktu 1 bulan, bolak-balik jadi 2 bulan. Kemudian naik ke atas Mi'raj, ya, ke langit 1, ke langit kedua, ke langit ketiga, ke 4, ke 5, ke 6, ke 7. Ketemu para nabi di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Ke Rafraful Aftar, kemudian ke Sidratul Muntaha. Dan ini disampaikan. Kalau kita memakai logika kita manusia, kalau kita memakai logika semut tadi, itu tidak nyampe. Tapi kalau kita memakai iman seperti yang digambarkan oleh peristiwa tadi, Subhanahu Allah yang memperjalankan, maka kita yakin bahwasanya peristiwa ini benar-benar terjadi. Yang kedua, hikmahnya, aktualisasinya adalah bahwasanya kita harus yakin bahwa peristiwa ini benar-benar terjadi dan Allah memperjalankan hamba. Kalau kita sampai tidak yakin, nah diragukan tentang keimanan kita. Yang ketiga, aktualisasi, perhatikan. Subhanalladzi asra bi'abdi. Jadi Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad dengan bi'abdihi. Allah mengakui Nabi Muhammad, kehambaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi Muhammad itu jasad dengan ruhnya. Jadi hidup Nabi Muhammad itu bukan melalui mimpi. Ya? Jadi Nabi Muhammad berangkat itu hidup. Kalau dia mimpi atau kalau misalnya dia ruhnya saja, berarti gentayangan, tidak? Pocong misalnya, tidak? Tapi ini ruhnya, ruh dan jasadnya. Kalau jasadnya yang dibawa malaikat Jibril tadi, berarti mayit Nabi Muhammad tadi. Tapi di sini abdi, Rasulullah itu menandakan Rasulullah itu dibawa oleh Allah beserta ruh dan jasadnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat bi'abdihi, diakui. Diakui, nak. Sekarang saya tanya sama kalian, kenal tak dengan Pak Jokowi? Siapa itu? Pertanyaannya, Pak Jokowi kenal tak sama kamu? Nah, andaikan Pak Jokowi kenal sama kamu, senang gak? Misalnya, atau Pak Jokowi lagi ceramah, lagi pidato, saudara-saudara, saya kenal dengan salah satu santri di pondok pesantren Al-Quran Al-Karim yang bernama Ammar, kan? Yang bernama misalnya Ammar, misalnya kan? Nah, senang gak emaknya di rumah? Oh ya Allah, gitu. Diakui, baru sama presiden. Nah, ini diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya,
Ustaz, apakah kami ini bukan hamba, Ustaz? Iya, kita hamba, tapi kita nyebutnya hamba. Tapi apakah kita diakui oleh Allah sebagai seorang hamba? Belum tentu, nak. Ya. Sudahkah kita sholat dengan baik? Sudahkah kita baca Al-Quran? Ya Alhamdulillah ya, pondok pesantren kita ya, Alhamdulillah anak-anak. Tapi sudahkah kita mengucapkan kata-kata yang baik? Nah ya, jadi anak-anakku sekalian, santriwan santriwati, untuk menjadi seorang hamba yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan kepada kita semua, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Jika kita ingin diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang surga seluasnya langit dan bumi, yang hanya diberikan bagi orang-orang yang beriman, bertakwa. Ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak memandang seseorang itu dari pangkat jabatannya, kaya atau miskinnya seseorang, cacat atau tidaknya. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, lalu apa sih tujuannya peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Muhammad SAW? Sebenarnya kalau kita membaca dari surah Al-Isra itu sudah dijelaskan. Linuriyahu min ayatina. Sesungguhnya kami tampakkan sebagian kecil. Ya. Sesungguhnya kami telah tampakkan sebagian kecil apa? Kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi Muhammad itu berjalan, anak-anak, naik ke Sidratul Muntaha, ke surga dan neraka, Rasulullah itu melihat pertama, salah satunya ya, Bapak ceritakan, Ustaz ceritakan. Jadi ada orang yang memukul palanya. Gelantung, palanya dipukul lewek. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, "Ya Jibril, tamsil apakah itu? Ngapa wong itu galak mukuli kepalanya?" Kata Jibril, "Itulah wong yang gak galak sholat, terutama sholat 5 waktu." Ya. Kemudian Rasulullah melihat orang yang menggunting-gunting lidahnya. "Ya Jibril, ngapa lagi itu?" Kata Jibril, malaikat Jibril, "Itulah wong-wong yang galak ngomongi wong." Nah, gunting lidahnya panjang lagi, gunting, panjang gunting, panjang gunting, panjang guntingnya yang panjang ya. Kemudian ada lagi orang yang membawa kayu bakar. Badannya sudah kurus, bawa kayu bakar, terus ditambah. Itulah orang-orang yang ketika diberikan amanah, dimbeknya lagi, terus dimbeknya terus, sampai dia tidak mampu menjalankan amanah itu. Ada lagi orang yang perutnya besar, makan terus tak kenyang-kenyang, terus dia di akhirat makan terus, sampai perutnya besar, tidak tahu bisa meledak apa tidak besar ya. Itulah orang yang suka memakan makanan yang haram. Ya. Ada lagi Rasulullah melihat orang yang nanam biji, tumbuh, langsung panen, nanam, tumbuh, panen. Itulah orang-orang yang rajin bersedekah, wakaf, infak. Nah, manfaatkan itu sebaik-baiknya. Terutama pondok pesantren kita, ya, lagi proses pembangunan. Kemudian ada lagi kuburan yang harum semerbak. Itulah, ada yang tahu siapa kuburan yang harum semerbak? Angkat tangan. Malaikat bisa direbus ya. Alhamdulillah ya. Nah, jadi Siti Masito, seorang perempuan yang teguh imannya meskipun anak-anaknya digoreng minyak yang panas dimasuk dalam situ dia. Digoreng ya. Ada lagi Rasulullah nyingok, ada nenek-nenek yang pakai bajunya cantik nian, abang bibo abang beber, berpoles-polesan. Kata malaikat Jibril, itulah gambaran dunia saat itu.
Ya, jadi peristiwa ini bisa kita ambil pelajaran supaya kita jangan melupakan sholat, banyak-banyak bersedekah, jangan terlalu banyak menerima amanah sehingga kita tidak mampu menjalankannya. Ya, hati-hati dengan lisan kita. Ya, itu pelajaran yang bisa kita ambil. Aktualisasinya jangan melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan perbanyak apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, apa hadiah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Salat berapa rakaat? Angkat tangan dulu. Waktu. Berapa? 50 waktu. Nah, dapat hadiah 50 waktu. Ya. Nah, melu. Iya benar dia jawab. Oh, dapat itu. Jadi Rasulullah itu awalnya dapat hadiah 50 waktu. 50. Banyak nih ya. Coba kalau misalnya andaikan kita dapat 50 waktu. Sudah zuhur tadi, bentar lagi azan. Sholat lagi, azan lagi, sholat lagi, azan lagi. Terus gawe kita sholat. Lalu apa hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa sholat 50 waktu ini? Musyawarah. Kenapa musyawarah? Jadi Rasulullah tadi bawa sholat 50 waktu, turun ke langit ke-6, ketemulah Nabi Musa alaihissalam. Puji Nabi Musa dalam bahasa Ustaz. Woi bro, apa kabar? Nabi Muhammad dapat apa dari Allah? Aku dapat sholat 50 waktu. Woi bro, jangan bro, jangan. Kaget umat kamu udah sanggup, mintalah diskon. Akhirnya naik 10% dikasih Allah, jadi 45. Turun lagi. Woi bro, udah sanggup, naik lagi. Turun lagi diskon 40, 35, 30, 20 ya. 25 dulu, 20. Kemudian 10, 15, 10, kemudian 5. Nah, waktu itu Nabi Musa bilang, "Bro, masih berat. Naik lagi." Apa kata Rasulullah? Rasulullah mikir, kalau aku minta diskon lagi, habis 5, habis. Dapat aku. Nah, jadi dapat sholat 5 waktu, awalnya 50 hadiahnya tadi. Ya, tapi karena musyawarah tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sungkan-sungkan ngomong sama Allah. Minta apa namanya? Minta petuah juga dari Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya dapatlah 5 waktu. Hafal tak lagu sholat? Ayo kawan, tunaikanlah sholat 5 kali sehari semalam. Apa? Sholat itu rukun Islam kedua, jangan sampai kita tinggalkan. Sholat asar 4 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh 2 rakaat. Nah itu ya. Jadi berapa rakaat kalau-kalanya? 17 rakaat. Ya, alhamdulillah. Nah, peristiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan hadiah syariat, yakni perintah sholat, ini benar-benar nak, bukan nak main-main, ya, bukan nak main-main. Artinya kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala perintah sholat secara langsung, artinya perintah ini memang benar-benar amanah yang harus kita kerjakan dengan baik. Ini tak sholat sambil Allahu Akbar. Ada kayak angin ribut, Allahu Akbar. Goyang-goyang, kadang samping kakinya sholat bergaruk-garuk, banyak yang garuk kan terus, tidak mati kan ini ya, garuk terus, sholat bergaruk terus, benar-benar nah. Ya,
Khususnya lagi, kenapa sih Ustaz sholatnya itu bisa tidak benar? Bisa jadi dari wudhunya tidak benar, ya kan? Karena wudhu itu adalah syarat sah sholat. Ada yang tahu rukun wudhu ada berapa? Angkat tangan. Nah itu 1, niat 2, belum lulus. Sudah tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
4, 5, 6. Kakinya sampai mana? Sampai mata kaki. Nah, dapat hadiah dulu. Ini kantong aja ibu saya. Oh, bukan kantong, tas. Oh, saya dapat HP Ustaz. Wah, dapat apa itu? Alhamdulillah ya. Nah, wudu ini merupakan syarat sah salat. Ya, oleh sebab itu kita harus sempurnakan wudunya, bukan kerjakan wudunya, tapi sempurnakan wudunya. Mulai dari wudu. Kenapa Ustaz mulai dari wudu Ustaz? Karena anak-anakku sekalian yang Ustaz sayangi, Ustaz cintai, di neraka sana ada neraka khusus bagi orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Ma salaka fi saqar. Apa yang menyebabkan dirimu masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Mereka mengatakan, aku dulu termasuk wong yang enggak sholat. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakolah wong-wong yang sholat. Wong sholat lagi celako. Ngapo? Dia lalai dalam sholatnya. Ngapo dia lalai? Wudunya tidak benar. Wudunya belum sempurna. Bukan tidak benar, wudunya belum sempurna. Masa Ustaz kelamuan Ustaz ini ceramah? Iya kelamuan belum ini yang lain. Jadi gimana Ustaz? Lanjut ya. Insyaallah ya. Dikit lagi. Jadi gimana Ustaz kesempurnaan wudu Ustaz? Nanti bisa lihat dalam surah. Ada yang tahu surah apa? Wudu. Yang sudah. Ayo yang akhwat dari tadi info terus ya. Ayo. Yang menjelaskan tentang wudu dan tayamum. Surat apa? Rukun wudu. Angkat tangan cepat. Ayo. Yang besar. Pakai yang apa tuh? Ayo. Ayo, tahu? Yang lain. Ayo, rukun wudu. Sama rukun tayamum. Apa nak? Iya, rukun wudu sama rukun tayamum dalam surat apa dalam Al-Qur'an? Apa? Al-Maidah ayat 6. Alhamdulillah. Yuk, cari dulu hadiahnya. Kakaknya yang dapat. Kakak adik kasih adiknya ya. Tidak usah dijinok, Kak. Ya ada 1 M dalam sini. Ya Ustaz. M-nya baik tapi bukan satunya. Alhamdulillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebenarnya kesempurnaan wudu itu ada di dalam surah Al-Maidah ayat ke-6. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita hendak azan, kita diam dulu ya. Tapi sudah wudu semua ya? Ya, alhamdulillah. Jadi kita nanti tinggal azan dan sholat berjamaah. Yang batal silakan sekarang wudu. Jadi kita langsung nanti sholat sudah tutup nanti langsung kita sholat. Usut.
Uskut. Duduk semuanya duduk. 1, 2, 3, duduk. Ayo semuanya. Suaranya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum." Apabila kita hendak melaksanakan sholat, nah itu sudah rukun niat tuh satu. Apabila kita hendak melaksanakan sholat, itu sudah niat. Oke? Bismillah atau nawaitu, lafaz niat. Kemudian rukun yang kedua, faghsilu wujuhakum. Usaplah, basuhlah, bukan usaplah, basuhlah wajahmu. Dibasuh niat. Nah, dibasuh, jangan main-main. Ya. Kemudian wa arjulakum faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian basuhlah tanganmu sampai siku. Nah, basuh tangan niat sampai siku. Bukan siku ke tangan, tapi tangan sampai siku. Nah, digosok niat benar-benar, ya. Tangan kanan sunnahnya dari kanan. Kanan tuh selesai ke, jangan kanan kiri. Kanannya selesai ke, sempurna ke sampai di sini. Nah, kebanyakan Ustaz lihat kalau anak-anak ini digulung, tapi digulungnya tidak sampai. Nah, ini deh. Nah, jadi sikunya tak dapat, tinggi ke, jangan males-males. Kesalahan yang paling banyak itu di tangan. Jadi tangannya gosok-gosok, habiskan sampai siku benar-benar sentuhkan. Selesai kan 3 kali, sempurna ke 3 kali, baru ke kiri, kanan sama kiri, kirinya 3 kali. Nah, sempurna ke 3 kalinya itu. Ya. Nah, kemudian menyapu kepala, sebagian kepala, boleh rambut, yang tak kasih rambut kepalanya dulu lah. Yo, kepalanya usap, disapu, ya. Kalau mazhab Syafi'i minimal 3 rangkaian rambut. Kemudian terakhir basuh kaki sampai mata kaki. Nah, ini juga kebanyakan. Jadi yang paling banyak salah itu pertama tangan sama kaki. Kadang kan kiri, kadang ininya tidak sampai. Kemudian kakinya itu cuma serkes sudah. Serkes sudah. Hafal tepuk wudu? Hafal enggak? Tepuk wudu. Baca bismillah lalu cuci tangan, tangan sampai ke siku. Nah, itu anak-anak, ya, kalian itu sebenarnya sudah tahu, tapi terkadang kita tidak mau melakukan kesempurnaan wudhu dari dengan benar. Sehingga apa yang terjadi? Sholat kita lalai. Main-main, goyang-goyang. Kalau perempuan itu biasanya auratnya, terutama rambut yang keluar, auratnya tampak. Ya, ketika dia sholat. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan karena waktu kita juga. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Dan sebelum Ustaz tutup, ya, sama-sama kita mengirimkan surah Al-Fatihah. Tolong didengarkan dan isti'anah. Mari kita beristi'anah dengan kebaikan yang kita miliki. Ada salah satu saudara dari Ustadz kita, yang Ustadz yang di bawah Ustadz Cipto. Oh, Ustadz Cipto ya rupanya. Ustadz Cipto ada saudarinya yang selepas melahirkan, itu atas nama Suharni binti Maci. Jadi mohon diniatkan dalam hatinya, ingat kebaikan kalian
sebutkan satu kebaikan saja. Mari kita beristi'anah dengan kebaikan yang kita miliki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membangunkan beliau dari komahnya. Ya, ila hadhihi niyyah wa kunniyatin shalihah wa binniyatin salam wa binniyatin husnul khatimah bi ridha ta'ala kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita berdoa dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwa al-qawiyyul 'aziz. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwa al-qawiyyul 'aziz. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwa al-qawiyyul 'aziz. Rabbi ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minin yawma yaqumul hisab. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut والنجاة من النار والعافية عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل دعاء. ربنا تقبل إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Sebagai penutup ceramah Ustadz sore hari ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Artinya, dengan kita melaksanakan salat dengan sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewarisi kita surga Firdaus. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Kalau dia masih salat tapi melakukan perbuatan yang buruk, berarti belum benar salatnya. Kalau dia masih melakukan perbuatan-perbuatan yang dilanggar oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi salatnya masih bolong-bolong. Kalau dia masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan dalam agama kita, bisa jadi wudunya, salatnya masih bukan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mengharap kepada manusia. Itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berani